Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan kali ini kita akan membahas SNJ UAS metode penelitian semester 3. Jadi untuk tahun lalu ada 3 soal, nggak terlalu susah, dengan waktu 60 menit pengerjaan. Dan nomor 1 berbicara mengenai definisi-definisi standar, konstansa, koefisien, dan variabel. Nomor 2 berbicara mengenai teknik pengambilan sampling, pengolahan data, hingga hasil akhirnya. Dan yang nomor 3 berbicara tentang abstrak, tentang variabel-variabel dan sejenisnya. Kita langsung aja masuk ke nomor 1. Apa arti konstanta, koefisien, dan variabel? Sudah dijelaskan secara lengkap definisinya, perbedaan konstanta, koefisien, dan variabel, dan mungkin paling mudah teman-teman bisa langsung lihat contohnya aja. Kalau kita berbicara mengenai 2x plus 7, maka 7 itu adalah konstanta, 2x plus 7, 2 adalah koefisien, dan 2x plus 7, x adalah variabel. Jadi teman-teman bisa gunakan analogi itu untuk kemudian nanti ketika mengerjakan lebih mudah mengingatnya. Lalu nomor 2, soalnya mengenai akan diadakan pemilu, mau membuat elektabilitas dan lain sebagainya. Yang pertama, bagaimana cara mendapat responden yang representatif? Ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Jadi karena berbicara mengenai pemilu, maka elektabilitas itu didapatkan dari per daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Maka kita menggunakan area atau wilayah, yaitu cluster random sampling, yaitu digunakan samplingnya itu per wilayah. Sedangkan B, jika penduduk Indonesia 192 juta, syarat dan metode yang tepat masih sama, itu menggunakan cluster random sampling. Sedangkan jumlah responden ini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan cara Slovin bisa, yaitu menggunakan N besar per 1 plus N dalam kurung E kuadrat. N sendiri jumlah sampel yang digunakan, dan N besar populasi, maka tadi bisa menggunakan 192 juta. Lalu E itu toleransi tingkat kesalahannya, ini ada di bawahnya menurut ilmu dari Grazi sama Solovin sebesar 5%. Lalu ada juga ini udah paten di tabel populasi sekian, sampel sekian, teman-teman bisa iterasikan sendiri aja. Lalu syarat kuesioner tertutup yang baik, ini juga sudah ada, teoritis saja. Teman-teman bisa improve kalau misalnya lupa. Data untuk mengetahui elektabilitas bagaimana prosesnya, jelaskan dengan flowchart, ini juga mudah. Jadi teman-teman perlu menggunakan materi sendiri, teknik pengambilan sampling, teknik pengolahan data, dan lain sebagainya. Yang paling mudah itu teman-teman bisa menggunakan pertama samplingnya dulu. Sampling. Teman-teman sampling, lalu kuesioner tertutup. Lalu pengolahan kuesioner itu bisa menggunakan rescoring. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, rescoring itu dilakukan dengan rescoring itu penetapan interval kelas, pengambilan data, pengolahan data, dan di rescore berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kayak gitu. Lalu kita lanjut nomor 3, ini paling gampang lah, dari abstrak, apa yang salah pada penulisan. Teman-teman bisa menggunakan 3 indikator ini, itu pertama kata baku KBBI, kalau misalnya ada yang salah dan sebagainya itu langsung masuk aja. Lalu ada penggunaan italik untuk kata-kata asing, pasti ada kata-kata asing kayak misalnya di sini ada impact resistant, ini jelas kata asing, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Lalu yang terakhir ada cek for efektivitas kalimat paragraf. Tentu saja kita udah belajar tentang SPOK, tentang gimana menyusun kalimat yang efektif. Itu nanti bisa dicek kembali. Lalu variabel terikat dan bebas. Terikat tentu saja dalam menyusun judul itu ada yang namanya variabel terikat dan bebas. Contohnya bisa adalah pemanfaatan bla 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 terhadap efisiensi bla 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 bla. Terhadap efisiensi bla 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 itu merupakan variabel terikat. Sedangkan pemanfaatan bla 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 itu merupakan variabel bebas. Jadi penambahan serat hijau ini akan berpengaruh terhadap kuat tarik belah. Maka berapa besar yang digunakan serat hijau itu makanya dia bebas. Berapa besar akan bersifat fleksibel. Nah, hasil dari penambahan ini akan bersifat pada tambahnya kuat tarik belah, maka dari itu yang ini bersifat apa disebut variabel terikat. Definisi operasional sendiri adalah kalian breakdown aja apa sih indikator-indikatornya, dan ini kan perintahnya definisi operasional dari variabel bebas, maka teman-teman bisa tentukan breakdown sendiri dari variabel bebas penambahan serat hijau ini tuh apa aja yang dinilai di situ, yaitu ada
Ini seperti menggunakan panjang 2,5 cm, lalu menggunakan persenan yang berbeda. Mungkin kita bisa langsung lihat dari sini. Ini ya penambahan dengan panjang 2,5 cm, lalu ada dengan hijau 3%, 4%, 5%, dan seterusnya. Itu yang kemudian jadi definisi operasional. Dan terakhir struktur laporan penelitian dengan abstrak di atas, gampang aja ya, pendahuluan, latar belakang ruang dan penelitian. Tentunya latar belakang nanti harus membahas, latar belakangnya harus membahas mengenai beton, lalu ada bahan alami, lalu ada serat hijau, gitu. Misalkan ini ya sama kayak yang ada di tinjauan pustaka ini, limit state beton, bahan alami serat hijau, dan campuran adhesimen pasir. Metode penelitiannya tentu aja studi pustaka, literatur review, dan dibuktikan dengan uji lab. Pembahasannya hasil uji lab, lalu dikorelasikan dengan teori yang ada yang mengacu ke metode penelitian ini. Dan terakhir simpulan dan salah. Ini kurang lebih seperti itu untuk SNJ, pembahasan SNJ UAS Metopen. Good luck buat teman-teman, nomor teleponku di sini.